Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman level 3 yang soleh dan solehah pada pagi hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, untuk seperti biasanya di hari Rabu, Mister akan mengisi majelis pagi ini dengan materi SKL. Dan untuk materi SKL pada kesempatan hari ini, yaitu mengenal adab pergaulan lawan jenis dalam Islam. Ya, semoga teman-teman semuanya nanti bisa mempraktekannya ya setelah menyimak materi berikut ini. Dalam Islam, itu interaksi antara laki-laki dan perempuan memiliki cara khusus yang harus dipatuhi. Sebagaimana kita ketahui, berinteraksi dengan lawan jenis tidak bisa dilakukan dengan sembarangan karena Allah sendiri telah mengaturnya dalam Al-Quran dan diperjelas kembali melalui hadis. Berikut ini adalah beberapa adab bergaul dengan lawan jenis yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, yaitu menutup aurat. Bagi seorang wanita yang ingin melakukan komunikasi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka hendaknya ia selalu menjaga auratnya tetap tertutup. Jangan sampai menggunakan pakaian yang menarik perhatian hingga menimbulkan bisikan setan, apalagi terjerumus ke dalam syahwat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dan untuk yang kedua, yaitu dilarang berduaan. Tidak ada larangan untuk bergaul dengan lawan jenis, namun membutuhkan lebih banyak kewaspadaan dan kehati-hatian dalam melakukannya. Hal ini demi mencegah terjadinya fitnah, apalagi terjerumus keduanya dalam dosa besar. Salah satu adab yang perlu dipatuhi adalah tidak berduaan. Ketika keduanya hanya berduaan, maka setan akan menjadi mudah untuk menggoda dan membisikkan berbagai macam godaan dosa yang terlihat indah. Bahkan, meskipun seorang yang alim, hendaknya tetap menghindari kontak seperti ini. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya. Maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin." Hadis riwayat Ahmad. Dan untuk adab bergaul yang ketiga, yaitu menundukkan pandangan. Baik laki-laki maupun wanita, sebaiknya ketika melakukan komunikasi saling menundukkan pandangan. Hal ini dikarenakan dalam pandangan terdapat godaan untuk melakukan zina dengan perlihatkannya keindahan dan kenikmatan yang sebenarnya menjebak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah ditentukan bagi anak Adam, yaitu manusia, bagian zinanya, di mana ia pasti mengerjakannya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, zina tangan adalah memukul, zina kaki adalah berjalan, serta zina hati adalah bernafsu dan berangan-angan, yang semuanya dibuktikan atau tidak dibuktikan oleh kemaluan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman, untuk adab yang keempat adalah tidak menyentuh. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman, karena pastinya kita akan merasa tidak sengaja lah ya.
Itu ya, jadi tidak menyentuh. Interaksi antara lawan jenis diperbolehkan dalam Islam, selama masih dalam batas yang diperbolehkan dalam Islam. Salah satunya adalah dilarang bersentuhan. Hal ini sesuai dengan apa yang diucapkan Rasulullah dahulu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Tabrani. Ngeri sekali bukannya teman-teman? Nah, maka itu kalau bukan mahramnya tidak boleh bersentuhan. Ya, bisa lanjutkan kembali ya. Untuk adab bergaul yang kelima adalah tidak berdandan. Dalam Islam, seorang wanita hanya diperbolehkan untuk berdandan di hadapan suaminya saja. Begitu pula ketika bergaul dengan lawan jenis, wanita yang dengan sengaja berdandan bahkan menggunakan wewangian untuk memikat seorang laki-laki merupakan wanita yang sangat rendah dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang yang sangat rendah dalam Islam atau seorang pelacur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang keenam, ya, adab bergaul yang keenam adalah menjaga batas intensitas komunikasi. Ingatlah bahwa bergaul dengan lawan jenis memiliki banyak resiko, terutama fitnah dan zina. Maka dari itu, jagalah agar tidak terlalu sering melakukan komunikasi dengan lawan jenis, agar tidak terjadi hal yang membuat kita terjerumus dalam dosa. Terlalu berlebihan dalam berkomunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman hingga menimbulkan fitnah. Rasulullah pernah memberikan peringatan pada kita semua yang artinya, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah, ujian yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan adab bergaul yang ketujuh adalah tidak bercampur baur. Adab dalam bergaul dengan lawan jenis yang lain adalah tidak bercampur baur. Hendaknya kita memisahkan diri dari lawan jenis ketika melakukan komunikasi, sebagaimana yang dilakukan para sahabat ketika bertanya pada istri-istri Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 53 yang artinya, apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, yaitu istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman, adab bergaul dalam Islam yang bisa Mister sampaikan pada kesempatan majelis pagi hari ini. Semoga kita semuanya dapat menjaga diri kita dengan membangun keimanan yang kuat di tengah terpaan godaan dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan juga teman-teman bisa melakukan atau mempraktekkan adab-adab bergaul antara lawan jenis dalam Islam ini di kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan yang kurang berkenan. Dari Mister sampaikan cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.